Dalam beberapa tahun terakhir, proyek naturalisasi pemain menjadi bahasan penting di sepak bola Indonesia. Sebab, mengubah kewarganegaraan seorang pemain dinilai sebagai jalan pintas untuk meraih prestasi. Kedatangan pemain-pemain berlabel Eropa membuat skuad timnas Indonesia terlihat lebih kuat dan kompetitif. Meski telah menunjukkan perkembangan, namun sejauh ini belum ada hasil yang didapat oleh timnas Garuda. Indonesia sepertinya harus mencontoh beberapa negara langganan Piala Dunia yang bisa memaksimalkan pemain naturalisasi untuk bisa mendongkrak performa tim. Dan berikut adalah 7 negara langganan Piala Dunia yang mengandalkan pemain naturalisasi. Spanyol. Sebagai salah satu negara besar dengan budaya sepak bola yang kuat di Eropa, Spanyol tidak pernah kekurangan stok pemain top untuk memperkuat tim La Furia Roja. Meski begitu, nyatanya tim Matador juga pernah mengandalkan pemain naturalisasi untuk meraih prestasi. Diawali dari Marcos Senna di tahun 2008, ia berhasil membantu Spanyol meraih gelar Piala Eropa 2008. Kemudian, sejauh ini, sudah ada 3 pemain naturalisasi lain yang dimiliki oleh Spanyol, yaitu Robin Lenormand dan Aymeric Laporte yang memiliki darah keturunan Prancis, serta Diego Costa yang berasal dari Brazil. Italia. Tak beda jauh dengan Spanyol, Italia yang merupakan salah satu kiblat sepak bola Eropa juga memiliki beberapa pemain naturalisasi dalam skuadnya. Timnas Italia cukup lekat dengan istilah Oriundi yang kurang lebih berarti orang asing. Salah satu yang cukup terkenal adalah Mauro Camoranesi di skuad Piala Dunia 2006. Mantan pemain Juventus itu merupakan pemain berdarah Argentina yang membantu Gli Azzurri juara Piala Dunia 2006. Selain Camo, ada juga Calvario Amauri dan Jorginho. Keduanya sama-sama kelahiran Brazil, tetapi kemudian berganti kewarganegaraan menjadi Italia. Jerman. Tim raksasa Eropa lainnya yang cukup sering mengandalkan pemain naturalisasi adalah timnas Jerman. Hal itu tak lepas dari peraturan negara Jerman yang bisa menganut 2 kewarganegaraan sekaligus. Hal itu juga yang membuat Miroslav Klose dan Lukas Podolski bisa menjadi bagian dari timnas Jerman meski lahir dan besar di Polandia dan memiliki orang tua dari negara yang sama. Berkat kontribusi 2 pemain tersebut, Jerman bisa menjadi salah satu tim kuat Eropa dengan menjuarai Piala Dunia 2014 di Brazil. Nigeria. Beralih ke benua Afrika, Nigeria merupakan salah satu negara yang cukup sering memakai pemain naturalisasi. Hal itu karena banyak keturunan-keturunan dari benua hitam tersebar di seantero Eropa. Sebagian pemain The Eagles lahir dan besar di negara lain, bahkan sempat tampil di level junior seperti halnya Victor Moses. Tentu saja, mereka bisa melakukannya karena memenuhi syarat naturalisasi yang diizinkan oleh FIFA. Dengan memanfaatkan pemain naturalisasi, Nigeria berhasil menjadi langganan di ajang Piala Dunia. Turki. Dalam kompetisi level Eropa, bahkan dunia, timnas Turki sering dianggap sebagai tim kuda hitam. Hal itu tak lepas dari sebagian pemain di timnas Turki yang merupakan keturunan imigran yang lahir di sejumlah negara Eropa seperti Jerman. Hakan Çalhanoğlu merupakan contoh terbaik. Negara yang terletak di perbatasan Asia dan Eropa ini sudah beberapa kali tampil di Piala Dunia. Hadirnya pemain-pemain naturalisasi dan keturunan cukup membantu Turki untuk ikut berkompetisi dan menjadi langganan di Piala Dunia. Maroko. Berbicara tentang pemain keturunan, Maroko menjadi sorotan saat membuat kejutan di Piala Dunia 2022. Saat itu, Maroko berhasil lolos hingga ke babak semifinal dengan mengandalkan hampir setengah dari skuadnya diisi pemain yang lahir di luar negeri. Achraf Hakimi serta Sofian Amrabat adalah 2 contoh pemain naturalisasi atau keturunan. Hakimi lahir dan besar di Spanyol, sementara Amrabat dari kecil hingga dewasa sempat tinggal di Belanda. 2 pemain tersebut menjadi nyawa penampilan apik Maroko di Piala Dunia Qatar 2022. Prancis. Timnas Prancis memang banyak dihuni pemain-pemain yang berasal dari berbagai negara. Namun, mereka lebih layak jika dianggap sebagai pemain keturunan. Dikutip dari The Athletic, di Piala Dunia 2022 lalu, Prancis diperkuat oleh Kylian Mbappe yang ayahnya dari Kamerun dan ibunya berasal dari Aljazair. Kemudian, ada Ousmane Dembélé hasil pernikahan pria Mali dan wanita Mauritania. Bahkan, Jules Koundé leluhurnya berasal dari Nigeria, Togo, dan Benin.
Hal itu tak lepas dari banyaknya imigran dari berbagai negara yang berbondong-bondong pindah ke negara Prancis. Dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh pemain-pemain keturunan, Prancis bisa menjadi salah satu tim kuat di Eropa dan 2 kali beruntun melaju ke final Piala Dunia.